Kalau gagal di tanah sih, soalnya kita bukan basic petani, bukan basic yang pernah bercocok tanam gitu. Hanya kita ya nyari yang mudah aja sih bercocok tanamnya. Jadi dulu cuma 3 rak yang di situ, terus lanjut tambah satu. Greenhouse ini pernah ambruk total, ambruk. Akhirnya di sini tuh ada 10 sebenarnya. Setelah roboh hanya tinggal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Wicaksono. Sebenarnya saya sih alumni dari teknik informatika. Cuman kesibukannya selain programmer, saya juga bertani bersama istri. Sebenarnya bertani ini hanya untuk menghilangkan stres saja di depan komputer. Wiratani ini berdiri sejak tahun 2020 sebenarnya. Kalau berdiri sebesar ini 2020 bulan Mei tepatnya. Untuk belajar itu November 2019. Hanya 3 rak. Sebelumnya 3 rak. Itu pun hanya untuk dikonsumsi sendiri sama tetangga-tetangga. Setelah itu kok kelihatannya pasarnya juga kelihatan baik. Akhirnya kami memutuskan untuk membesarkan wiratani ini dengan membangun greenhouse seperti ini. Sebenarnya sebelum bertani ini, saya dan istri mencoba untuk bercocok tanam di tanah. Tapi gagal, karena nggak tahu kapan kita memberikan pupuk, kapan memberikan nutrisi, seperti itu. Akhirnya kita meng-YouTube, menemukan hidroponik seperti ini. Akhirnya mencoba, dan berhasil. Kalau gagal di tanah sih, soalnya kita bukan basic petani, bukan basic yang pernah bercocok tanam gitu. Hanya kita ya nyari yang mudah aja sih bercocok tanamnya. Jadi hidroponik seperti itu. Karena kan dari hidroponik itu kita bisa tahu kapan memberikan nutrisi, kapan memberikan pupuk, seperti itu. Kalau sebelumnya juga pernah gagal, dalam artian gagal ambruk. Greenhouse ini pernah ambruk total, ambruk. Dalam waktu April bangun, dalam seminggu aja udah ambruk total. Makanya di sini pecah-pecah talangnya karena hujan. Sebenarnya emang dari awal kami bermacam-macam sayuran, dari pokcoy, terus kangkung, terus selada. Setelah dijual di swalayan, di market-market itu, yang laris ternyata selada. Paling banter selada. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk menanam selada dari awal. Setelah belajar itu langsung menanam selada, full selada. Kalau di sini kami menggunakan rotasi tanam, jadi bisa panen setiap hari. Jadi di sini juga nggak saya sendiri yang memasarkan, jadi kadang ada teman-teman yang ngambil untuk ditaruh ke resto-resto. Kalau saya sendiri naruhnya di swalayan saat ini. Per panen kadang-kadang itu teman-teman ada yang ngambil 5 kilo, 10 kilo. Kalau saya di swalayan kan langsung per buket. Per buket itu sebelum pandemi COVID itu 25 bungkus, 27 bungkus itu. 27 bungkus per 300 gram. Per picisnya kami menjual 5.000. Sebenarnya kalau modal relatif ya, kita menggunakan apa bahannya. Misalkan kalau talang ya lebih mahal, tapi lebih mudah dalam proses perawatannya. Kalau paralon ya lebih murah, tapi cuman cara membersihkan lumut-lumutnya itu yang susah. Akhirnya kami memutuskan untuk bikin talang ini. Kalau modal habis total ini, karena kami yang bikin sendiri sama istri, totalnya itu 15 juta kembali. Jadi nggak sampai 15 juta lah. Sama atap-atapnya juga, sama greenhouse-nya, sama ini. Ya seperti ini, total inilah. Jadi dulu cuma 3 rak yang di situ, terus lanjut tambah satu. Akhirnya di sini tuh ada 10 sebenarnya. Setelah roboh hanya tinggal 8. Kalau strategi, emang istri saya kan pinter cuap-cuap dia. Dia seorang trainer IT, jadi dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi ketika masuk ke swalayan sebenarnya itu mudah. Kita tinggal ke satpam, tanya untuk menemui siapa yang bagian penerimaan barang, seperti itu aja sih. Jadi nanti di swalayan itu pun nggak ada hitam di atas putih atau MOU. Jadi langsung kapan kita naruh, nggak ada harus naruh terus setiap hari, enggak. Jadi
kapan terserah kita aja sih kapan kita mau naruh ke swalayan. Untuk menembus pasar lebih besar lagi, ya saya sama istri sih keliling nyeles nih, menawarkan produk kami ke baik ke rumah makan seperti itu. Jadi kalau di swalayan saya tidak begitu menyarankan berharap ke swalayan, soalnya kalau swalayan kan sistemnya titip, kadang ada retur, dan itu pun kan banyak petani hidroponik juga yang menaruh. Jadi kan saingan lah hitanya, saingan kualitas dan saingan keberuntungan itu. Gagal itu pasti gagal. Ketika awal itu kami belajar hidroponik, kita memang nggak langsung dikit satu rak gitu, nggak. Soalnya kalau satu rak, pernah nyoba satu rak diisi, nggak ada masalah. Ketika langsung banyak, kita akan menemukan banyak masalah. Dan itu pun misalkan ini belum ada atapnya, dulu masih los-losan terbuka. Kalau selada, panas-panasan, ataupun yang lainnya lah, ketika siang itu langsung ngelentruk, tidur dia, sistemnya tidur. Sore dia bangun, pagi bangun, siang tidur. Akhirnya membuat dia stres dan mati. Gitu. Kalau selada seperti itu, lebih susah. Kalau pokcoy, bayam, kangkung, kalau sudah besar tidak masalah. Tapi kalau masih semai, semua tanaman masih semai, pasti hancur kalau kena hujan. Kalau pokcoy, kangkung, bayam itu, kalau sudah besar itu, dia kena hujan, kena panas nggak masalah sih, dia masih kuat itu gitu. Jadi kalau pemula sebaiknya belajar pokcoy itu, biar nggak stres karena gagal. Karena kalau selada pasti menemui kegagalan kalau tidak tertutup. Untuk pemula, kadang-kadang itu gini, saya dulu juga pernah mengalami akhirnya, kadang kita itu tidak mempermasalahkan masalah nilai nutrisinya. Dibiarin aja, yang penting dikasih nutrisi aja. Kadang-kadang pemula tidak mempunyai yang alat ukur untuk mengukur nutrisi atau yang disebut TDS meter. Nah, di situ kadang-kadang mereka itu nggak dicek, akhirnya tanamannya itu kuning. Kalau nggak gitu ya mengkerut gitu lah. Pokoknya sebaiknya kalau di dalam baskom sih saya tidak mempermasalahkan. Cuman kalau sudah berbentuk rak-rak seperti ini dan tandon airnya itu sudah besar, sebaiknya menggunakan TDS meter untuk mengukur kandungan nutrisinya. Untuk pemula jangan menutupi tanamannya itu dengan paranet, saya berharap jangan seperti itu. Saya kesannya sebelumnya ini green pakai plastik UV, saya menggunakan paranet dan itu kebanyakan bolting atau disebut apa ya, batangnya lebih tinggi. Kalau selada kan harusnya kan mekar, nah itu batang yang tinggi. Jadi jangan menggunakan paranet, soalnya terlalu redup cahayanya. Ya emang dingin, berharap sih dingin, cuman tidak menyarankan seperti itu. Kalau paranet kan yang hitam-hitam itu kan terlalu cahaya tuh nggak terlalu bisa masuk gitu loh. Akhirnya bolting kata namanya. Apalagi kalau masih semai terus dikasih paranet, itu mah langsung kayak rumput itu gitu. Gelantir gitu. Nah, jadi proses semai itu misalkan selada di malam kita semai ya. Selada kita tadi malam kita semai, besok lusa langsung dipaparkan sinar matahari. Kalau pokcoy, sayur-sayuran itu biasanya 1 hari langsung pecah benih biasanya. Ya memang di sisi lain memang saya seorang programmer, saya juga punya perusahaan sendiri, ada di Kediri juga di Sidoarjo. Tapi janganlah malu untuk bertani, karena bertani itu tidak hanya mencangkul di sawah ataupun pergi pagi nanti siang pergi lagi, gitu enggak sih. Jadi hidroponik ini bisa jadi jalan lain kalian untuk yang bercocok tanam atau bertani, karena bisa menghilangkan stres kalian di rumah. Saya Tia Wicaksono sebagai owner Wiratani Hydro Farm Kediri. Kami menyediakan sayur-sayur segar seperti selada, pokcoy, dan lain-lain. Dan juga kami menyediakan alat dan bahan sebagai pemula ataupun yang sudah mahir. Ya. Kalau berminat silahkan hubungi kontak kami di 0821 4298 9181 atau bisa menghubungi IG kami Wiratani.Kediri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.